Kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai makin mengejutkan. KPK kini mendalami dugaan pemberian kendaraan operasional dari pengusaha importir kepada pejabat Bea Cukai. Tak hanya uang miliaran rupiah, penyidik juga menemukan dugaan fasilitas mewah hingga aliran dana ke pejabat terkait. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kali ini, penyidik mendalami dugaan pemberian fasilitas kendaraan dari pengusaha importir kepada pejabat Bea Cukai. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan saksi dari pihak importir bernama IGN Denny Narendra. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin, 25 Mei 2026. Menurut KPK, kendaraan tersebut diduga disediakan oleh pihak pengusaha untuk menunjang aktivitas operasional pihak-pihak yang kini telah berstatus tersangka. Tidak hanya untuk kegiatan kepabeanan, kendaraan itu juga diduga dipakai untuk aktivitas lain yang berkaitan dengan para pejabat terkait. KPK menegaskan fasilitas kendaraan tersebut berbeda dari barang bukti yang sebelumnya telah disita dalam penggeledahan. Penyidik ini juga mendalami kemungkinan penerapan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait gratifikasi. Artinya, kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan suap, tetapi juga pemberian fasilitas yang dianggap memengaruhi jabatan dan kewenangan pejabat negara. Tak berhenti di situ, KPK juga mulai menelusuri kemungkinan keterlibatan importir lain di luar PT Blue Ray Cargo. Penyidik menduga pola pemberian fasilitas kepada pejabat Bea Cukai bisa saja dilakukan lebih luas oleh sejumlah pengusaha importir lainnya. Pada hari yang sama, KPK memeriksa 3 pegawai Bea Cukai Semarang serta 2 pihak swasta. Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pengembangan kasus setelah penyidik menyita sebuah kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. KPK juga sebelumnya menggeledah rumah pengusaha Semarang, Heri Setiono alias Harry Black. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan catatan dugaan aliran dana kepada pejabat Bea Cukai. Kasus besar ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK yang menyeret 6 tersangka. Dari operasi tersebut, penyidik menyita barang bukti fantastis senilai sekitar 40,5 miliar rupiah. Barang bukti itu terdiri dari uang tunai, emas lebih dari 5 kg, hingga jam tangan mewah. Sementara itu, 3 pimpinan PT Blue Ray Cargo kini telah berstatus terdakwa. Mereka adalah John Field, Dedi Kurniawan Sukolo, dan Andri. Ketiganya didakwa memberikan uang pelicin sebesar 61,3 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai. Tak hanya uang, mereka juga diduga memberikan fasilitas dan berbagai barang senilai sekitar 1,8 miliar rupiah. Kini, KPK terus menelusuri sejauh mana praktik dugaan suap dan gratifikasi di sektor impor tersebut berlangsung. Kasus ini pun kembali menjadi sorotan publik di tengah tuntutan reformasi besar-besaran di tubuh Bea Cukai. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.